Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa sepertiga malam terakhir di setiap negeri itu ada, sehingga mereka pun berpikir dengan akal mereka, akal yang dikotori dengan berbagai macam syubhat. Jika demikian, maka arsy Allah itu kosong. Mereka membayangkan dengan akal mereka untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah kebatilan. Oleh karena itu berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, wa ma'lumun bil darurati min din al-Islam qubhu hadha al-i'tiraf. Merupakan hal yang telah dimaklumi secara pasti di dalam Islam buruknya kritikan ini, buruknya pernyataan ini. Wa anna ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa khulafa'ahu ar-rasyidin law sami'u man ya'taridu bihi lama nadharu. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa'ur rasyidun, kalau seandainya mereka mendengarkan ada orang yang mengkritik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang seperti ini, mereka tidak mengajaknya berdebat. Mereka tidak mendebati orang tersebut, bal badaru ila uqubatihi wa ilhaqihi bi zumratil mukhalifin al-munafiqin al-mukadzibin. Akan tetapi mereka segera menghukum orang itu. Ya, jadi tidak ada perdebatan dengan mereka. Mereka segera menghukum orang tersebut dan menyertakan mereka bersama dengan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang munafik yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikap kita sebagai seorang muslim menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita sebagai seorang muslim menerima tanpa berusaha untuk menyingkap sesuatu dengan akal yang kita tidak mampu menjangkaunya. Sebab akal ini sangat dangkal sekali, sangat minim ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Maka tidak sepantasnya seorang dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, lalu berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dengan alasan ini bertentangan dengan perasaan, ini bertentangan dengan akal. Yang seperti inilah kemudian para ulama ussalaf, yang seperti inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum bersikap tegas pada mereka. Mereka tidak mendebatnya, akan tapi mereka segera menghukumnya. Apakah dengan hukum boikot, berlepas diri dari mereka, tidak mengajak mereka duduk bermajelis, mengucapkan salam dengan mereka, mereka meninggalkannya. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan sanad yang sahih, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian bermajelis dengan para pengikut hawa nafsu, karena sesungguhnya bermajelis dengan mereka itu akan membuat penyakit di dalam hati seseorang, akan membuat penyakit penyimpangan, az-zayg wal iyad billah, ke dalam hati seseorang. Lihatlah bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika di zaman beliau sebagai Amirul Mukminin, ada seorang yang bernama Sabih bin Isr. Sabih bin Isr dari Bani Tamim. Orang ini suka mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitabnya, ada ayat yang muhkam, ada ayat yang
mutasyabihah. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, mereka suka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat itu yang tersamarkan maknanya. Untuk apa? Mencari fitnah, mencari penakwilan-penakwilan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka Shabib bin Isl dia berjalan sana kemari menyampaikan kepada kaum muslimin ayat-ayat mutasyabih ini dan mempertanyakannya. Sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada saat Umar radhiyallahu taala anhu mendengarkan hal itu, maka dia pun memanggil Shabib dan dia sudah menyiapkan pelepah kurma. Pelepah kurma. Ketika Shabib bin Isl masuk, ya, kamu siapa? Kata Shabib, saya Abu Abdullah Shabib. Saya Abu Abdullah Umar. Ta'al. Ini. Langsung dipukul kepalanya. Ya, terus dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sampai berdarah kepalanya, sampai menyebabkan luka di bahagian kepalanya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, qad dhahaba alladhi ajidu fi ra'si. Sudah hilang apa yang aku pikirkan di kepalaku ini. Sudah hilang syaitannya. Nah, terus dipukul oleh Umar radhiyallahu anhu dan diboikot. Tidak ada orang yang boleh bergaul dengannya. Diasingkan selama setahun. Sampai kemudian terlihat bahwa Shabib bin Isl ini sudah terjadi perubahan, sudah sembuh dari penyakit hawa nafsunya, maka diperbolehkan bergaul dengan kaum muslimin. Begitulah sikap para ulama dalam menyikapi penyimpangan, dalam menyikapi orang-orang yang hendak menyebarkan kesesatan di tengah-tengah umat ini. Nah, demikian pula pada saat Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani menyebarkan pemikiran sesatnya di Basrah, Al-Qadariyah. Pemikiran Al-Qadariyah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sebagian tabi'in Yahya bin Ya'mur datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah bin Umar, akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum mura'un. Sampaikan berita kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. yakni Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani dan yang semisal mereka. Dan mereka berlepas diri dariku. Wallah alladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah azza wa jalla hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalau seandainya salah seorang mereka ini yang berpemikiran qadariyah, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebesar bukit Uhud emas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang masyhur yang dikenal dengan nama hadis Jibril. Begitulah sikap para ulama as-salaf, berlepas diri. Kata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau mendengarkan pemikiran Ma'bad Al-Juhani, kata beliau, la tujalisu Ma'bad Al-Juhani fa innahu dhallun mudil. Jangan kalian bermajelis dengan Ma'bad Al-Juhani karena sesungguhnya dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Maka sikap para ulama as-salaf sangat keras terhadap orang-orang yang menyelisihi al-haq, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajak berdebat, ya, tidak didatangkan lalu kemudian dikatakan padanya, gimana sih pendapatmu? Ya, mungkin engkau punya pendapat tersendiri. Ya, mereka langsung menghukum. Karena tidak diperbolehkan seorang mempertanyakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka ragu dan bahkan meninggalkan Alkitab was Sunnah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah kembali melanjutkan penjelasan tentang ilmu-ilmu yang memiliki batas kadar tertentu itu bermanfaat. Namun kapan dia melewati kadar menjadi ilmu yang tidak bermanfaat dan melalaikan. Kadzalika at-tawassu' fi ilmi al-ansab huwa mimma la yahtaju ilayh.
demikian pula terlalu mendalami ilmu tentang nasab, ini adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan. Dan telah terdahulu disebutkan dari Umar dan yang lainnya larangan mendalami ilmu al-ansab tentang nasab keturunan. Sebagaimana kita jelaskan bahwa mempelajari nasab keturunan tujuan utamanya adalah untuk ta'aruf, mengenal antara satu dengan yang lainnya, dan demikian pula untuk menjaga silaturahim agar kita bisa mengetahui mana kerabat, mana bukan bagian dari kerabat, mana wanita yang ada hubungannya dengan kita, sehingga kita tidak diperbolehkan menikahinya karena dia bagian dari mahram. Ini tujuan mempelajari ilmu nasab. Adapun seseorang mempelajari nasab keturunan dengan tujuan berbangga, mengatakan bahwa darah saya lebih bagus dari darah fulan, saya ini Raden, saya ini Karai, saya ini Andi, kamu tidak punya andiknya, maka hal yang seperti ini dicela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'anna ta'ifatan min as-sahaba wa tabi'in kanu ya'rifunahu wa yahtanuna bih. Ya. Padahal ada kelompok dari para sahabat dan tabi'in, mereka mengenal ilmu nasab dan memperhatikan ilmu nasab tersebut. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dikenal sebagai orang yang paling mengerti tentang nasab-nasab keturunan Quraisy. Wa kadzalika at-tawassu' fi 'ilm al-arabiyyah lughatan wa nahwan wa huwa mimma yushghilu 'an al-'ilm al-aham. Demikian pula terlalu mendalami ilmu bahasa Arab, baik bahasanya demikian pula ilmu nahwunya, maka ini termasuk yang menyibukkan dari ilmu yang lebih penting. Wal wuqufu ma'ahu yuhrimu 'ilman nafi'an, dan terlalu mendalami konsentrasi kepada ilmu bahasa Arab tersebut akan mencegah seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa tujuan mempelajari bahasa Arab? Sebab Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan bahasa Arab. Para sahabat berbicara dengan bahasa Arab. Maka Aisyah radhiyallahu, tujuan seseorang mempelajari bahasa Arab semata-mata adalah untuk menjadi wasilah sarana memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para ulama ustaz. Itu tujuannya. Tidak lebih dari itu. Sehingga seseorang dianjurkan, dituntut untuk mempelajari bahasa Arab agar dia bisa memahami indahnya bahasa Al-Quran, kandungan Al-Quranul Karim, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran Karim? Apakah hati mereka telah terkunci? Cara mentadabburi Al-Quran adalah tentu dengan berusaha memahami kandungan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan seorang mampu memahami dengan baik dan meresapi kandungan yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sekedar itu. Adapun berlebihan, sudah belajar Al-Ajrumiyah, kemudian dia sudah mempelajari Al-Qawaqidud Durriyah, Al-Qurun Nada, Mughni Labib, terus ingin membalas terus. Akhirnya dia sibuk dengan mempelajari ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab yang lainnya, yang menyebabkan dia tidak terlalu memperhatikan permasalahan al-halal wal haram. Kurang perhatian dalam mempelajari ilmu fikih, kurang perhatian dalam mempelajari tauhid, kurang perhatian dalam mempelajari akidah yang benar, yang sahih dari para ulama Islam. Maka ini menjadi ilmu yang melalaikan. Oleh karena itu, ma'azallahu rahmatullah, seseorang mempelajari bahasa Arab sekedarnya, ada kadar tertentu, ya, mempelajari Al-Qurun Nada itu masya Allah sudah sangat lumayan sekali, sudah cukup. Ya, kalaupun ingin ditambah untuk semakin mendalami kalimat-kalimat atau kata-kata yang terdapat dalam bahasa Arab, Mughni Labib Ibn Hisham, itu sudah cukup.
itu sudah cukup. Nah, adapun terus mempelajari ilmu bahasa Arab seharian penuh yang dipelajari bahasa Arab, besoknya lagi seperti itu, akhirnya melalaikan dia dari hal yang lebih penting. Ini menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qad al-Qasim bin Mukhaymirah ilmu nahwu. Oleh karena itu Al-Qasim bin Mukhaymirah membenci ilmu nahwu. Kata beliau, awaluhu syughlun wa akhiruhu bahu. Pertamanya menyibukkan, pertama kali mempelajari ilmu nahwu menyibukkan, akhirnya bahu, menolak kebenaran. Ya, dengan alasan dia akan berdalil dengan bahasa, lalu kemudian dia meninggalkan pemahaman yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama istilah. Namun yang dimaksud al-qasim adalah mendalami, berlebih-lebihan di dalam mempelajari ilmu nahwu. Walidzalika sariha Ahmad at-tawassu' fi ma'rifati al-lughah wa gharibiha. Oleh karena itu Imam Ahmad membenci seseorang terlalu berlebih-lebihan mendalami bahasa dan mendalami gharib. Yang dimaksud dengan gharib al-lughah adalah bahasa atau kata-kata yang terdapat di dalam bahasa Arab yang jarang sekali penggunaannya. Yang jarang penggunaannya kecuali sekali dua kali, sehingga banyak di antara orang Arab sendiri tidak memahami maknanya. Wa ankara ala Abi Ubayd tawassu'ahu fi dzalik wa qala huwa yushghilu amma huwa ahammu minhu. Dan bahkan Imam Ahmad mengingkari Abu Ubayd Al-Qasim bin Sallam rahimahullah ta'ala tatkala dia terlalu memperluas berlebihan dalam mempelajari ilmu tersebut. Lalu Imam Ahmad mengatakan huwa yushghilu amma huwa ahammu minhu, bahwa mempelajari bahasa Arab itu menyibukkan dari sesuatu yang jauh lebih penting, yang jauh lebih hal yang lebih harus kita prioritaskan. Wa lihada yuqalu, oleh karena itu dikatakan innal arabiyyata fil kalam kal milhi fit ta'am. Kata para ulama, mempelajari bahasa Arab dalam ucapan itu seperti garam pada makanan. Seperti garam pada makanan. Makanan tanpa garam hambar, kurang baik. Seorang membutuhkan garam, tapi berlebihan juga memudaratkan, darah tinggi, ya kan? Nah, memudaratkan. Jadi apa? Ya, sekadarnya. Maka demikian pula bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab dengan tujuan agar kemudian seseorang ketika berbahasa Arab dia mampu membahasakannya tanpa lahan, tanpa ada kekeliruan di dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, harokatnya itu sudah ditentukan. Yang di fathah enggak boleh di dhamma, yang di dhamma enggak boleh di kasrah. Itu sudah ada ketentuannya. Oleh karena itu dalam bahasa Arab ditulis tanpa harokat pun, kalau seorang mengerti dia akan bisa membaca. Biasanya kita istilahkan apa? Kita gundul, ya kan? Kita kuning. Seorang baca, nggak ada rambutnya, nggak ada harokatnya. Kenapa dia bisa membaca? Memang kaidahnya sudah ada. Memang kaidahnya sudah ada. Nah, seseorang mempelajari bahasa Arab tujuannya agar dia bisa membenarkan lisannya, lalu kemudian dia memahami Al-Kitab, As-Sunnah, wa kalam as-salaf. Yakni annahu yu'khadhu minha ma yuslihul kalam. Yang dimaksud bahwa ilmu bahasa Arab itu diambil dengan tujuan untuk memperbaiki ucapan seseorang. Kama yu'khadhu minal milhi ma yuslihut ta'am, sebagaimana diambilnya garam untuk memperbaiki rasa pada sebuah makanan. Wa majada ala dzalik fa innahu yufsidu. Adapun yang lebih kadarnya, maka itu akan merusak bahasa merusak makanan tersebut. Wa kadzalika ilmu hisab yuhtaju minhu ila ma yu'rafu bihi hisabu ma yaqa'u min qismati al-fara'id wal wasaya wal amwal allati tuktabu bain al-mustahiqin laha. والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وثقالها لا حاجة إليه ويشغل أما هو أهم منه.
Demikian pula ilmu berhitung, matematika. Ya, penting belajar 3 kali 3 berapa, 5 kali 8 berapa, 120 bagi 5 berapa. Penting pembagian kalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar kemudian seseorang diberi kemudahan untuk memiliki kemampuan membagi warisan. Karena seorang dia tidak akan mungkin bisa mempelajari ilmu warisan kecuali mengenal perhitungan. Ya, karena di dalam ilmu warisan seorang tentu mengenal pembagian 1/8, 1/4, 2/3 dan yang semisalnya, lidzakari mithlu hadzil unthayain dan yang lainnya. Ini semua dibutuhkan kepandaian seseorang dalam berhitung agar kemudian dia tidak terjadi kesalahan. Ya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, itu tujuannya. Sehingga harta itu kata beliau dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan sampai ada kesalahan. Untuk istrinya berapa, untuk ibunya berapa, ayahnya berapa, anaknya berapa jumlah anaknya, apakah paman itu berhak mendapatkan, kalau paman dari mana, berapa yang dia dapatkan, apakah dia punya saudara-saudara, berapa yang berhak dia dapatkan. Maka ini semua dibutuhkan perhitungan, matematika. Nah, adapun yang lebih dari itu, dari hal-hal yang tidak memberi manfaat kecuali sekedar latihan asal otak saja, maka ini kata beliau tidak dibutuhkan dan menyebutkan dari sesuatu yang lebih penting dari hal tersebut. Wa amma ma uhdisa ba'da as-sahabati min al-ulum allati tawassa'a fiha ahliha wa sammauha uluman. Jadi ini ma'asyiral rahimakumullah, selesai beliau membahas tentang ilmu-ilmu yang memiliki kadar mahdud, ada kadarnya. Yang apabila seorang melewati kadar overdose menjadi sesuatu yang tercela. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah mencakup ilmu-ilmu dunia. Mencakup ilmu-ilmu dunia, ilmu kedokteran. Itu kan apabila yang demikian memberi manfaat kepada kaum muslimin. Demikian pula ilmu perhitung, matematika, dan yang semisalnya ada kadarnya yang apabila seseorang melampaui batas kadar tersebut menjadi sesuatu yang tercela. Kemudian setelah itu Ibnu Rajab mulai menyebutkan ilmu al-khalaq. Ilmu al-khalaq yang datang belakangan setelah generasi terbaik yang tidak dikenal di zaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kata beliau, ada ilmu yang baru muncul setelah zamannya para sahabat, dari ilmu-ilmu yang didalami oleh sebagian mereka dan mereka menamakannya ilmu. Maksud beliau, tidak sepantasnya ini disebut ilmu. Namun karena mereka mempelajari, maka disebutlah ilmu. Namun kalau ditinjau dalam tinjauan syariat, tidak sepantasnya disebut sebagai ilmu, disebabkan karena ilmu-ilmu ini termasuk ilmu yang membebaratkan. Wa dhannu anna man lam yakun 'aliman biha fa huwa jahilun aw dhal fa kulluha bid'ah. Lalu mereka menyangka, yakni orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang baru muncul belakangan, mereka mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal ilmu ini maka dia jahil atau sesat. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu debat, dan yang semisalnya, kata mereka orang yang tidak mengerti ilmu ini, maka dia sesat. Kata beliau, kulluha bid'ah. Semua jenis ilmu itu adalah ilmu bid'ah yang baru muncul belakangan. Wa hiya min muhdatsatil umur al-manhiy anha. Dan ini termasuk di antara perkara-perkara yang baru yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalal. Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara baru, ilmu-ilmu baru, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu falsafah,
Ini semua termasuk dari jenis ilmu yang baru muncul belakangan, yang berasal dari orang-orang kafir, dari para filosof Yunani, dimasukkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Terkhusus pada masa Al-Khalifah Al-Ma'mun, maka buku-buku yang datang dari kaum filosof itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu kemudian dimasukkan ke negeri-negeri kaum muslimin, menjadi konsumen sebagian, dikonsumsi oleh sebagian kaum muslimin. Akhirnya mereka pun mempelajari. Yang ilmu ini sama sekali tidak dikenal dalam Alkitab dan Sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganjurkan atau mengisyaratkan sedikit pun ilmu yang baru muncul. Ilmu kalam, ilmu mantiq. Asalnya katanya asal otak ya, mengasah kecerdasan. Ini asal dari ilmu tersebut. Nah, ilmu kalam yang dimaksud adalah mempelajari tauhidullah, mempelajari iman yang dibangun di atas dalil-dalil akal. Jadi dibangun di atas akal. Nah, al-falsafah ini lebih buruk lagi. Keduanya ini sebenarnya ilmu kalam dan falsafah ibaratnya seperti dua orang bersaudara kandung. Nah, adapun falsafah semata-mata dibangun sesuatu di atas akal. Sesuatu itu dibangun di atas akal. Prinsip filsafat itu adalah menjadikan prinsip awalnya terhadap sesuatu ragu. Asalnya ragu. Nah, misalnya di dekat saya ini ada minuman kan? Asalnya ragu, asalnya nggak ada. Sampai dipegang, oh ada. Berarti ada, sudah yakin. Jadi menyikapi segala sesuatu dengan keraguan terlebih dahulu, ragu. Sampai dia memiliki dalil-dalil yang masuk ke dalam akalnya, ya, yang dimaksud dalil-dalil akli ya, bukan dalil nakli, bukan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi dalil akli untuk membangun sebuah keyakinan. Apabila tidak sampai kepada keyakinan yang diinginkan, tetap saja dia berada di atas keraguan. Ini ilmu kita. Ya. Dan itu juga ilmu kalam. Hanya filsafat itu lebih umum. Pembahasannya bukan hanya dalam perkara dini. Secara umum. Berbeda dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ini dijadikan oleh sebagian mereka sarana untuk memahami Islam, memahami tauhid. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin seseorang memahami agama Allah Subhanahu wa taala bukan melalui jalur kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu hal yang mustahil. Kata mereka ini memudahkan, bahkan semakin menyulitkan. Dahulu ilmu ushul fiqh itu mudah. Ya. Orang yang pertama kali dikenal yang menulis sebuah kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam usul fiqh, Al-Imam Al-Qurashi Al-Muttalibi Al-Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, dengan kitab beliau Ar-Risalah yang masyhur. Nah, itu seorang membaca, Masya Allah, betul-betul nikmat, memudahkan seseorang untuk mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya jelas. Namun begitu datang Syekh Al-Asy'ariyah, ya, Al-Baqillani, dia menulis kitab dalam usul fiqh, dia memasukkan ilmu kalam ke dalam ilmu usul fiqh. Maunya mempermudah, justru semakin mempersulit. Mau meringankan, semakin memberatkan. Karena ilmu tersebut dibangun di atas akliyat, akal. Ini ilmu kalam. Semakin menjauhkan seorang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mereka sangat keras sekali dalam menyikapi
ilmu-ilmu yang baru muncul belakangan yang tidak dikenal di zaman para ulama salaf. Ilmu kalam, ilmu falsafah. Kata Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah rahimahullah taala, man talaba al-kalam tazandaq. Barang siapa yang menuntut ilmu kalam, maka dia menjadi seorang zindiq. Zindiq, dia akan menjadi kafir. Kafir yang zahirnya muslim. Itu zindiq. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wal ni'al, thumma yutafu fi al-qada'ir wal ashair. ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. Kata Imam Syafi'i, hukumnya orang yang mempelajari ilmu kalam dipukul. Seperti Umar bin Khattab memukul Subayy bin Aisyah, dipukul kepalanya dengan pelepas kurma, dipukul kepalanya dengan sendal. Ya, jangan dengan palu langsung mati. Pukul dengan sendal, dengan pelepas kurma. Lalu kemudian diarak keliling sambil diteriaki, ini balasannya orang yang meninggalkan Alkitab was sunnah, lalu dia menggeluti ilmu kalam. Sikap para ulama salaf luar biasa kerasnya. Ma'asyarul rahimahullah. Sebaliknya bandingkan dengan zaman kita sekarang ini, disanjung-sanjung. Ya, para filosof, ahlul kalam, sanjung-sanjung, dipuji-puji. Nah, ditokohkan siapa Ibnu Sina, siapa Al-Farabi, ya, yang bahkan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala, yang beliau juga dahulu mendalami ilmu kalam, filsafat, Al-Ghazali rahimahullah. Lalu kemudian dia bertaubat dan dia menulis kitab-kitab yang membantah para filosofi, pemikiran filsafat, dengan kitabnya Tahafutul Falasifah. Dan beliau juga menulis kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal. Al-Munqidh min ad-Dhalal artinya yang menyelamatkan dari kesesatan, membantah kaum filosof dan pemikiran-pemikirannya. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali sampai kepada tingkat mengafirkan Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ya, Ibnu Sina Al-Farabi. Tapi sekarang dibanggakan, Ibnu Sina ini luar biasa, dijadikan ikon dalam ilmu kedokteran. Dia lupa bahwa di samping dia memiliki ilmu dalam ilmu kedokteran, tapi dia ini seorang filosof. Seorang filosof batini Ismaili. Pemikirannya, pemikiran Ismailiyah. Ini pemikiran Syiah yang paling sesat, Ismailiyah. Ini pembicaraan Ibnu Sina. Ya, falsafah. Kelihatannya kok bagus sekali, filosof. Filosof itu dari bahasa Yunani, filosofa. Fila artinya muhib, orang yang cinta. Sofa artinya hikmah. Hikmah, kebijakan. Jadi filosof maknanya adalah muhibbul hikmah. Sama sekali kedengarannya. Orang yang mencintai kebijaksanaan, hikmah. Namun pada hakikatnya kesesatan. Kesesatan. Nah, oleh karena itu para ulama mengafirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Sa'd bin Qurrah dan yang lainnya dari mereka yang ditokohkan, namun pada hakikatnya mereka bukan bagian dari Islam. Termasuk di antara pemikiran Ibnu Sina ini, dia mengatakan bahwa Al-Quranul Karim bukanlah wahyu dari Allah. Namun Al-Quran itu adalah buah pemikiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memikirkan, Rasul ingin memikirkan bagaimana caranya memperbaiki kondisi umat yang penuh dengan kebobrokan. Maka dia melihat kondisi alam jahiliyah yang tidak memiliki akhlak, maka Rasulullah SAW memikirkan, wah ini harus ditakut-takuti. Maka dimunculkanlah istilah neraka.
Oh, berarti harus ditarget juga, didorong untuk semangat dalam beramal soleh. Maka dimunculkannya istilah surga. Padahal itu semua nggak ada. Ini zina. Yang seperti ini Muslim, lalu kemudian dicontohkan bahagian dari kaum muslimin. Salah semua. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika dia menyebutkan tentang ilmu zina dalam Sanul Mizan, pada saat Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal dia menyebutkan tentang ilmu zina, dia mengatakan balun sesat. Ditambah lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, la radhiyallahu anhu. La radhiyallahu anhu. Semoga Allah tidak meridai. Nah, dia punya kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini maknanya penyembuhan ya. Karena dia dikenal sebagai seorang dokter. Asy-Syifa. Kata para ulama, Al-Yafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, wa ma ajdara an yuqlab al-fa'u qatan. Alangkah pantasnya fa-nya diganti menjadi fa. Bukan asy-syifa tapi asy-syiqa. Asy-syifa artinya kesengsaraan. Ya. Itu lebih pantas kitabnya. Karena di dalamnya berisi kesesatan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bukan bahagian dari Islam. Tapi kok sekarang ini dianggap sebagai tokoh. Dipopulerkan, bahkan dibuat jadi nama jalan dan sebagainya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seperti ini Al-Farabi, Musina, tidak jauh dari itu. Nah, sebagian para ulama mereka ada yang menggeluti ilmu kalam dahulu, lalu kemudian mereka bertaubat, alhamdulillah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Al-Ghazali, dahulu sempat ragu, Allah ada atau enggak ada. Karena itu tadi, dasar pemikiran mereka sebelum meyakini sesuatu harus ragu terlebih dahulu. Harus ragu terlebih dahulu. Nah, tidak boleh langsung yakin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahli kitab, falyakum awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna rasulullah." Engkau mendatangi kaum dari ahli kitab, yang pertama kali kami dakwahkan kepada mereka mengucapkan doa kalimat syahadat. Nabi tidak mengatakan suruh mereka ragu dulu. Suruh mereka ragu, lalu setelah itu membahas. Karena mereka ini ahli kalam, ya, kata mereka asal atau prinsip keimanan yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang adalah asyak, harus ragu terlebih dahulu. Setelah itu an-nazar, membahas, bukan keyakinan. Nah, oleh karena itu bukan bahagian dari Islam sama sekali. Sudah cukup bagi kita mengambil pelajaran para ulama yang dahulu mereka menggeluti ilmu kalam, lalu kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ma'ali Al-Juwayni, salah seorang di antara ulama mazhab Syafi'i. Ya, dahulu dia menggeluti ilmu kalam. Lalu kemudian pada akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, "Wa ana amutu ala aqidati ajarih Naisabur." Ini aku mati di atas akidah orang-orang tuanya Naisabur. Maksudnya di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ana amutu ala aqidati ummi. Ini saya mati di atas akidah ibu saya, di atas sunnah. Nah, Al-Fakhr Ar-Razi yang setelah dia mendalami ilmu kalam, ya, dia tidak mendapatkan kecuali keraguan, bukan keimanan, maka akhirnya dia bertaubat. Dia mengatakan dalam bait syairnya yang menunjukkan taubatnya, dia mengatakan nihayatu iqdamil uqul iqal wa ghayatu sa'yil alamin dhalal wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana ala walad wa lam nastafid min ba'thina tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qalu. Kata beliau, akhir dari
seorang yang mendahulukan akal dalam keadaan terkekang. Dan kebanyakan usaha-usaha mereka untuk mencari kebenaran akhirnya adalah kesesatan. Akhirnya adalah kesesatan. Ruh-ruh yang terdapat di dalam diri kami ini dalam keadaan bergejolak, tidak merasakan ketenangan. Tidak merasakan ketenangan. Arwahuna fi wahsyatin min jusum. Wa hasilu dunyan ada wabal. Hasil dari dunia, pencapaian kami di dunia ini hanya kebinasaan. Kami tidak mendapatkan kesimpulan dari pemikiran kami setelah kami membahas sekian lama siwa an jama'na fi sila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkan ucapan fulan berkata fulan, berkata Aristoteles, berkata Sokrates, berkata fulan dari tokoh-tokoh filosof. Nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Asy-Syahr ats-Tsani yang juga sempat mendalami ilmu kalam, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Dan dia mengatakan laqad qultul ma'ahid kullah wa sayyaqtu baina tilka al-ma'alim falam ara illa wadi'an kaffa ha'iri ala zaqani aw qari'an sinna nadi. Aku sudah mengelilingi ma'had-ma'had itu. Ya, ma'had filsafat, bukan ma'had ahli sunnah. Ya, kalau seandainya dia mendatangi pondok-pondok pesantren ahli sunnah, insyaallah dapat hidayah. Tapi yang dia datangi ma'had-ma'had orang-orang filsafat, ahli kalam. Nah, maka saya tidak melihat mereka kecuali wajib insafahai. Jadi tangan itu saling mikir. Awqar sinna dadi, atau seorang yang memukul giginya karena nyesal. Artinya itu saja mereka mikir gimana ya cara menetapkan adanya Allah. Allah itu ada apa tidak ada? Itu mereka akhirnya bingung. Nah, jadi ma'asyiral rahimakumullah, sudah cukup itu jadi pelajaran. Sangat disayangkan sekali ya, di sebahagian ya, al-jami'at, universitas yang mengatasnamakan Islam, ada kuliah khusus tersendiri, jurusan filsafat. Musibah. Ya. Nah, akhirnya yang muncul adalah dari kalangan orang-orang yang justru semakin jauh dari Islam. Semakin jauh dari Islam. Kita pernah mendengar ya, ada seorang yang berasal dari mereka ini, orang-orang yang mempelajari Islam bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, liyadzubillah, sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan. Dia mengajak orang-orang berzikir. Mungkin antum juga pernah dengar. Mengajak orang-orang berzikir. Bukan Allahu Akbar. Tapi apa? Waliyadzubillah, tidak sepantasnya disebutkan. Nah, tidak sepantasnya disebutkan. Orang yang seperti ini zindiq, kafir. Kalau dia mengucapkan hanya karena bergurau, tidak pantasnya. Istihza, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Apakah terhadap Allah, ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Agama ini mau dipermainkan, mau diolok-olok, tidak sepantas. Maka ma'asyiral rahimakumullah, masih saja para ulama memberi peringatan. Berhati-hati, jauhi ilmu ini. Jangan belajar filsafat. Jangan belajar ilmu kalam. Karena akhirnya adalah kesesatan. Meskipun terlihat dia membela sunnah. Oleh karena itu diriwayatkan dari perkataan Al-Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, ulama'ul kalam zanadiqah. Ulama'nya ahlul kalam itu zindiq. Beliau juga mengatakan, idza ra'aita ar-rajul yuhibbul kalam fahdharhu. Apabila engkau melihat seseorang menyenangi ilmu kalam, hati-hati kamu terhadapnya. Beliau juga mengatakan, wala yuflihu man ahabbal kalam. Tidak akan beruntung seorang yang mencintai ilmu kalam.
Beliau juga mengatakan, "Adrakna an-nasa wa la ya'rifuna hadha wa yujanibuna ahlal kalam wa aqibatul kalam la ta'ulu ila khair." Kata Imam Ahmad, aku mendapat manusia mereka tidak mengenal ilmu kalam. Manusia ini para ulama salaf sebelum Imam Ahmad. Bahkan mereka menjauhkan diri dari para tokoh-tokoh ilmu kalam. Dan akibat dari mempelajari ilmu kalam tidak akan menjadi baik. Dan beliau juga mengatakan, la tujalis sahibal kalam wa in zabba an-sunnah fa innahu la ya'ulu amruhu ila khair. Jangan kalian duduk bermajelis dengan ahlul kalam. Meskipun dia terlihat membela sunnah. Meskipun dia terlihat membela sunnah. Karena akibat dari orang ini tidak akan kembali kepada kebaikan. Tidak akan kembali kepada kebaikan. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Tidak diperbolehkan mempelajari ilmu kalam, mempelajari ilmu falsafah, karena akhir dari mempelajari ilmu ini adalah kesesatan dan penyimpangan. Ilmu bid'ah, ilmu muhdath. Ma'asyarul rahimakumullah. Tidak diperbolehkan dengan cara apapun. Meskipun dengan tujuan untuk mendapatkan titel. Ya, sekarang ini orang banyak mementingkan yang penting dapat titel S1. Ya, sudah dapat LC, tidak puas. S2. Kalau S2 apa? MA. MA-nya yang dipelajari apa? Filsafat. Bahkan ada seorang yang dinisbatkan sebagai ahli sunnah. Bahkan dianggap sebagai ustaz ahli sunnah. Bahkan dia telah meraih S1 dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah Madinah. Siapa yang tidak mengenal Jami'ah Al-Islamiyah? Nah, yang di sana diajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai S1. Tapi tidak puas dia. Dia pengen cari S2. Pengen cari S2 di mana? Ya. Hah? Ada yang bilang ya karena Allah ingkar Nabi. La haula wala quwwata. Dapat S2 lulus. Ya. Dengan hasil jurusan filsafat dulu, kalau nggak salah hasilnya B. Bagus. Luar biasa. Yang seperti ini diangkat sebagai dai. Yang seperti ini diangkat sebagai ustaz ahli sunnah. Kata Imam Ahmad, la tujalis sahib al-kalam wa ijabba an-sunnah. Jangan engkau bermajlis dengan al-kalam meskipun dia membela sunnah. Ya, hanya untuk mendapatkan titel belajar filsafat. Siapa ustaz-ustaznya? Nah, para ulama mengatakan man talaba al-kalam tazanda. Siapa yang menuntut ilmu kalam, maka dia menjadi seorang zindik. Kok masih dipakai ustaz yang seperti ini? Lalu dianggap sebagai ustaz ahli sunnah. Ma'asyiral rahimakumullah. Yang seperti ini bukan tariqatu ulama as-salaf. Bukan metode ulama as-salaf. Ya. Meskipun secara zahir seakan-akan membela sunnah. Ya, meskipun dianggap punya radio, punya televisi. Meskipun demikian. Nah, mengatasnamakan sunnah. Mengatasnamakan sunnah. Meskipun disebut raja. Radio ahli sunnah misalnya. Meskipun demikian. Nah, kalau seperti ini kondisi ustadznya, bahkan dianggap sebagai salah satu dai populernya, untuk mendapatkan titel kok belajar filsafat. Ma'asyarul rahimakumullah. Apa di Indonesia ini nggak bisa berdakwah tanpa titel? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak punya LC, ya, saya nggak punya LC. Nah, tapi alhamdulillah dakwah berjalan. Ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humuril na'am. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah
kepada seseorang melayani kamu itu jauh lebih baik daripada humurun na'am, unta merah yang paling mahal. Nah, berdakwah alhamdulillah diberi kebebasan. Kita bisa berdakwah sana kemari tanpa harus punya titel. Nah, cara ini Allahu musta'an, sebagian mereka yang dikejar adalah titel. Meskipun tidak punya isi sama sekali. Kosong nyaring dulunya. Tidak punya isi. S1, S2, S3. Tapi tidak ada isinya sama sekali. Pernah datang ke rumah saya. Waktu itu baru pulang dari Yaman. Seorang ini mau mengambil S2. Salah satu universitas yang ada di sini. Nah, datang ke rumah. Subhanallah. Perlihatkan ini, saya minta tolong bisa diterjemahkan dalam bahasa Arab. Subhanallah. Ini untuk S2. Seorang belajar sedikit saja ilmu ngerti ini. Ini orang nggak ngerti sama sekali. Bahasa Arab sedikit pun nggak ngerti sama sekali. Kok S2? Gimana? Jadi sekedar titel. Ini musibah. Ketika seorang lebih memprioritaskan gelar daripada mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Ya. Kalau nggak salah kitab ini berjudul Akhlaqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas disebutkan tentang syama'il, tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mentahqiq kitab ini seorang doktor, tertulis Ad-Doktor Fulan bin Fulan. Tahu saya sebutnya namanya. Ad-Doktor Fulan bin Fulan. Disebutkan di saat dia menyebutkan ketika disebutkan tentang pedangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pedangnya Rasulullah disebutkan dalam riwayat itu. Kana sayfun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harafiyan. Pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Hanafi. Lalu si pentahqiq doktor ini itu beri catatan tadi. Ya. Hanafi maksudnya nisbah kepada Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Nisbah kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah hidupnya kapan? Pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kapan? Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, Abu Hanifah belum muncul sedikit pun, janinnya pun belum ada. Kok dikatakan nisbah kepada Abu Hanifah? Ini seperti ucapan sebagian mereka saking bencinya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Padahal hidupnya Ibnu Taimiyah lebih dahulu daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab datang belakangan. Ya, kok Ibnu Taimiyah Wahabi? Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Mestinya Muhammad bin Abdul Wahhab itu Taimi. Mestinya kan begitu. Kok Wahabi? Yang dimaksud pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hanafiyah dahulu di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pedang itu yang masyhurnya terbuat dari ini nisbah kepada pembuatnya. Kalau seperti kita sarung misalnya, sarung Pekalongan. Oh, dari Pekalongan. Ini nisbah kepada Bani Hanifah. Nisbah kepada Bani Hanifah. Kabilah ma'ruf. Ya, yang ketika meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari mereka menjadi pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Ya,
Kadang-kadang pedang tersebut juga terbuat dari Yaman. Jadi ada pedang Yamani, ada pedang Hanafi. Nisbah kepada kabilah Banu Hanif. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Abu Hanifah sampai dinisbatkan kepadanya. Nah, syarul rahimakumullah. Ini doktor. Oleh karena para ulama mengatakan banyak sekali di antara mereka punya gelar tapi tidak punya isi sama sekali. Sekedar mengandalkan, membanggakan dirinya bahwa dia seorang doktor, profesor, MA, LC dan yang lainnya. Yang terpenting ma'asyarul rahimakumullah, dilihat amalannya. Apakah dia beramal kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalan para ulama salaf, maka dia alal haq meskipun dia tidak punya gelar. Maka ilmu-ilmu ini ma'asyarul rahimakumullah, ilmu-ilmu bid'ah yang muncul belakangan. Famin dzalika ma ahdatsath bil mu'tazilah min al-kalam fil qadar wa darb al-amsal billah. Termasuk di antara ilmu bid'ah ini yang dimunculkan oleh kaum Mu'tazilah ketika mereka membicarakan masalah takdir lalu membuat permisalan-permisalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil dari mempelajari ilmu kalam. Jadi kesesatan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam dan filsafat ini bermacam-macam. Ya. Ada yang seperti kita sebutkan tadi Ibnu Sina, seperti Ibnu Sabi'in dari kalangan filosof. Dia ini menganggap bahwa Nabi itu, gelar Nabi itu bisa dicapai oleh siapa saja. Jadi itu bukan pemberian yang khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, tapi bisa dicapai oleh siapa saja. Makanya Ibnu Sabi'in ini pernah mendatangi Gua Hira, berkhalwat di sana. Ya, bersemedi di sana. Dengan alasan dia ingin melakukan ya, agar dia mencapai kedudukan Nabi seperti Rasulullah SAW yang sebelum dia menjadi Nabi dia berkhalwat di Gua Hira. Nah, jadi dia mengharapkan itu, dia bersemedi di Gua Hira supaya datang kepadanya sesuatu yang menyebabkan dia diangkat sebagai Nabi. Jadi, ma'asyarul rahimakumullah, ini juga filosofi yang baik. Siapa? Tolong dimatikan. Baik. Termasuk di antara mereka kaum Mu'tazilah. Ini hasil mempelajari ilmu kalam. Muncul kaum Mu'tazilah. Mereka berbicara tentang masalah takdir. Kaum Mu'tazilah ini qadariyah, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Allah hanya memiliki nama. Allah punya nama Alim tapi tidak punya sifat ilmu. Allah memiliki nama Qadir tapi tidak memiliki sifat Qudrah dan seterusnya. Mereka menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada an-nahyu an al-khawd fil qadar, dan telah datang riwayat larangan berbicara tentang masalah takdir. Disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في البلدان والقدر. Umat ini senantiasa berada di atas kebenaran lurus dan mendekatinya selama mereka tidak berbicara dalam permasalahan al-wildan dan al-qadar. Al-wildan, kata para ulama, berbicara tentang anak-anak kaum musyrikin. Anak-anak kaum musyrik itu gimana nasib mereka di akhirat nanti. Seorang dari keluarga musyrik meninggal sebelum dia mencapai usia balik. Di akhirat nanti di mana mereka? Maka seorang tidak diperbolehkan terlalu mendalami hal ini.
namun hendaknya dia menjawab seperti jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang akan mereka amalkan. Ya, yakni kalau mereka balik, kira-kira apakah mereka masuk Islam ataukah mereka tetap berada di atas kekafirannya. Maka pendapat yang sahih tentang anak-anak musyrik bahwa mereka akan diuji di hari kiamat bersama dengan yang lainnya, orang-orang yang ketika Islam datang dalam keadaan dia gila, sudah hilang akal. Ketika Islam datang dia sudah dalam keadaan pikun, dia tidak bisa memahami Islam. Demikian pula orang-orang yang hidup di zaman fatrah, yang tidak mengenal hidayah, tidak sampai kepadanya Islam, termasuk diantaranya anak-anak musyrikin. Anak-anak musyrikin ini mereka juga termasuk yang akan diuji di hari kiamat nanti di Arafah, sebagaimana diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masalah takdir. Selama mereka tidak membahas permasalahan takdir, aman, selamat. Namun kapan mereka mengeritik masalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini membuka pintu kesesatan. Seperti yang dialami oleh kaum Mu'tazilah. Dan diriwayatkan secara mauquf. Wa rajjaha ba'dhum ba'dhahu. Jadi ada sebagian menguatkan riwayat ini mauquf dan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukira an-nujum fa'amsiku." Apabila disebutkan para sahabatku, maka tahan diri kalian. Maksudnya jangan kalian mencela para sahabat. Tidak diperbolehkan mencela seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila disebutkan tentang bintang-bintang, maka tahan diri kalian. Kata beliau diriwayatkan dari beberapa jalur, namun dalam sanadnya ada pembicaraan. Sebagian para ulama menganggap bahwa riwayat-riwayat ini saling menguatkan sehingga dihasankan, bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan kepada Maimun bin Mihran, "Iyyaka wan nadhara fin nujum fa innaha tad'u ila al-kahana wa iyyaka wal qadar fa innahu yad'u ila az-zandaqah." Hendaknya kamu menjauhi melihat bintang-bintang. Maksudnya mempelajari ilmu perbintangan yang dimaksud ilmu takdir, karena yang demikian akan mengantarkan seorang pada perdukunan. Dan hendaknya kamu menjauhi berbicara tentang masalah takdir, karena yang demikian akan mengantarkan seseorang kepada zindiq dan menyebabkan dia ragu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wa syatna ahadun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayakubbaka Allahu fin nar ala wajhik. Dan hendaknya kamu berhati-hati, jauhi mencela seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalik wajahmu di dalam neraka. Dan akan menjadikan wajah itu di bawah, kakinya di atas, di dalam neraka. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim secara marfu', namun kata beliau tidak sahih penisbatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ini dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa nahyu anil qawli fil qadar yakunu ala wujub. Mengapa seseorang dilarang membahas masalah takdir? Ya. Seseorang dilarang membahas masalah takdir itu dari berbagai sisi. Jadi yang dimaksud oleh beliau, kapan seseorang boleh membahas masalah takdir, kapan tidak diperbolehkan. Kalau seseorang membahas masalah takdir, maksudnya mengimani, meyakini tanpa ada keraguan, maka ini yang dituntut. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadapan para sahabat tatkala Jibril datang bertanya kepada beliau tentang iman,
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, pada kitabnya, pada malaikatnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, "Yu'allimukum dinakum." Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka mempelajari masalah takdir dengan tujuan mengimani, meyakini tanpa menolak, ini merupakan bagian dari iman. Namun para ulama melarang seseorang membicarakan masalah takdir. Ya, ini dalam beberapa hal kata beliau. Di antaranya darbu kitabillahi ba'dahu bi ba'din. Fa yanzi'ul musbit lil qadar bi ayat wan nafi lahu bi ukhra wa yaqa'u at-tajadul fi dzalik. Ya. Menganggap memukul antara sebagian ayat dengan ayat yang lain. Menganggap bahwa ayat ini kontra dengan ayat ini. Menganggap bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kontradiksi antara satu dengan yang lain. Yang menetapkan takdir mengambil satu ayat. Yang menafikan, meniadakan takdir mengambil ayat yang lain. Akhirnya debat. Seperti berdebatnya kaum Mu'tazilah dengan kaum Jabriyah al-Asy'ariyah. Kaum Mu'tazilah ini pemikirannya apa tadi? Qadariyah, mengingkari takdir. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu terjadi hingga terjadi. Allah tidak mengetahui, kata mereka, apa yang akan saya lakukan beberapa menit setelah ini hingga terjadinya perbuatan itu baru Allah tahu. Ini kata Mu'tazilah. Allah tidak mengetahui nasib hamba-hamba. Al-Jabriyah al-Asy'ariyah mengatakan tidak. Segala sesuatu telah ditetapkan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, juga pakai dalil. Tapi Jabriyah ini adalah kelompok yang ekstrim di dalam menetapkan takdir. Kata mereka bahwa manusia ini ibaratnya seperti mayit di hadapan tukang mandinya. Tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan. Ya. Hamba ini tidak bisa memilih. Hamba ini dipaksa untuk melakukan sesuatu. Itu Jabriyah. Nah. Jadi mereka mengatakan bahwa manusia ini tidak bisa punya pilihan. Tentu hal ini bertentangan dengan dalil, juga bertentangan dengan akal. Secara akal saja sudah tidak masuk akal. Padahal mereka menganggap diri mereka orang-orang yang berakal. Secara akal kita ada pilihan. Mau duduk, mau berdiri, mau tidur. Kita bisa memilih, ya kan? Nah, ketika mau nikah, mau pilih yang mana? Kan dia memilih juga. Ada pilihan. Tapi setiap yang terjadi itu tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak, hamba ini majbur, terpaksa, segala sesuatu dilakukan terpaksa, tidak ada pilihan. Lalu mereka mengatakan segala sesuatu yang ditakdirkan itu selalu baik. Itu perkataan Al-Jabriyah. Oleh karena itu mereka ekstrim dalam menyikapi takdir. Disebutkan oleh para ulama ada keluarga yang berpemahaman seperti ini. Jabriyah. Suatu ketika suaminya naik ke atas rumahnya, tiba-tiba dia melihat istrinya berbuat mesum dengan seorang laki-laki. Berzina. Marah sekali suaminya ini. Maka dia turun dan ingin memukul istrinya. Maka istrinya mengatakan, "Mengapa engkau mencela aku? Bukankah ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala?" Ya.
Dipaksa, saya tidak punya pilihan. Mau apa lagi, sudah ditakdirkan oleh Allah. Akhirnya sadar suaminya. Dia mengatakan, Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Ya, Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Sudah. Ya. Akhirnya tidak ada celaan. Orang berbuat keburukan apapun sudah ditakdirkan, manusia tidak punya pilihan. Ini akibat dari keyakinan Jabriyah. Ma'asyarul rahmatullah. Al-Qadariyah sesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qadariyah majusu hadhihi al-ummah. Fa in maridu fala tahuduhum wa in matu fala tadba'u janazatahum. Majusinya umat ini itu Qadariyah, pengingkar takdir. Karena Majusi meyakini di alam ini ada dua pencipta kebaikan dan pencipta kejahatan. Meyakini dua pencipta. Tapi Al-Qadariyah ini meyakini banyak pencipta. Setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur dalam urusan perbuatan manusia. Allah hanya menciptakan tubuh manusia. Tapi perbuatannya, maka mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Jadi sebanyak manusia mereka tetapkan sebagai pencipta. Makanya disebut Majusi. Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Kalau mereka mati, jangan diikuti jenazahnya. Ma'asyarul rahmatullah. Ini sesat. Jabriyah tidak kalah sesatnya. Ya. Menganggap kemaksiatan perbuatan dosa yang terjadi di muka bumi, semuanya sudah ditakdirkan Allah, tidak perlu dicela. Nah, ada seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika akan dipotong tangannya oleh Umar radhiyallahu anhu, maka dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, taraktu biqadarillah." Aku mencuri karena ditakdirkan oleh Allah. Gimana sudah ditakdirkan Allah? Kata Umar radhiyallahu anhu, "Saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah." Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, semuanya sudah ditakdirkan. Nah, jadi tidak diperbolehkan saling memukulkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, menganggap ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Inilah yang menyebabkan tersesatnya Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah. Tidak mampunya mereka memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang datang penjelasannya tentang masalah takdir. Al-Qadariyah mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Betul ya? Betul. Allah tidak pernah berbuat zalim. Betul. Dan kenyataannya ada dari manusia yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Kalau semua yang dilakukan oleh manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tetapkan ini masuk surga, ini masuk neraka, berarti itu kan kezaliman namanya, kata mereka. Dan Allah harus ditiadakan dari sifat zalim. Nah, akhirnya mereka mencari takdir karena hal ini. Al-Jabriyah yang mengetahui dalil-dalil tentang takdir, mereka mengatakan sesuatu kalian, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang ditakdirkan kita nggak bisa menolaknya. Kalau Allah menakdirkan sesuatu berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu itu.
akhirnya kedua kelompok ini terjatuh dalam kesalahan. Ahlu sunnah wal jamaah berada di pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka juga mengatakan bahwa manusia punya pilihan. Manusia memiliki masyiah, kehendak. Namun kehendak itu tidak akan keluar dari apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan itu semua telah ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pembahasan masalah takdir ini dibutuhkan pembahasan khusus. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah terhadap mereka yang membicarakan masalah takdir, yang hendak menganggap bahwa terjadi kontradiksi antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, "Innama ahlaka man kana qablakum bi ikhtilafin fil kitab." Sesungguhnya yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian karena berselisihnya mereka tentang kitab mereka. Termasuk yang menyebabkan para ulama melarang seseorang membicarakan masalah takdir, al-khawdu fil qadar isbatan wa nafyan bil aqyisatil aqliyah. Mendalami masalah takdir yang menetapkan atau yang menafikan dengan kias akal. Bukan dengan dalil, tapi dengan akal. Seperti perkataan Al-Qadariyah, "Lau qaddara wa qada, thumma azzaba kana zaliman." Berkata kaum Qadariyah yang mencari takdir, kalau seandainya Allah menakdirkan sesuatu dan menetapkan sesuatu, lalu Allah menyiksa, berarti itu zalim. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Kalau Allah menakdirkan segala sesuatu, lalu Allah menakdirkan si fulan mukmin, si fulan kafir, yang mukmin masuk surga, yang kafir masuk neraka, berarti kan gak adil. Allah gak adil kalau seperti itu. Oh, berarti itu bukan ditakdirkan Allah. Berarti gak ada yang namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyelisihi yaitu Al-Jabriyah mengatakan, "Inna Allah jabara al-ibad ala af'alihim wa nahwu dzalik." Allah Subhanahu wa ta'ala telah memaksa hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan mereka. Hamba itu tidak punya pilihan. Adapun ahlu sunnah yang wajib bagi kita beriman terlebih dahulu. Cukup kita mengatakan seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah itu enggak boleh ditanya apa yang Allah lakukan. Seluruh makhluk ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Milik Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah hendak menyiksa hambanya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba ini ke dalam surga ini, kehendak Allah. Kita sebagai makhluk jangan ikut campur. Allah itu maha berilmu. Allah itu maha bijaksana. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan hamba ke dalam surga, itu karena keutamaan yang Allah berikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa sebagian hambanya, memasukkan ke dalam neraka, itu bukan karena Allah zalim, namun itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya penuh dengan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami menghendaki dan Allah Maha Kuasa, kami akan jadikan setiap jiwa itu dapat hidayah. Semuanya mukmin semua. Allah mampu? Sangat mampu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Akan tetapi kami telah menetapkan. Kami akan mengisi jahannam itu
dari kalangan jin dan manusia. Bayangkan kalau semuanya mukmin, semuanya masuk surga. Neraka siapa yang itu? Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah azza wa jalla lil mujahidin fi sabilillah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat yang Allah persiapkan khusus ditempati oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada orang-orang kafir musyrik berarti tidak ada jihad. Kalau tidak ada jihad, kaplingan surga ini kosong. Yang Allah persiapkan untuk para mujahidin. Walhasil di dalam ketetapan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali hikmah. Ya. Diciptakannya kesesatan, diciptakannya keburukan bukan untuk keburukan itu, namun untuk menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Nah, seorang sakit kemana? Dokter. Kata dokter, kamu minum obat ini. Pahit semua. Nah, tapi kenapa kamu masih mau meminumnya? Apakah karena kita senang dengan yang pahit-pahit? Enggak suka dengan yang pahit. Tapi kenapa kita minumnya? Untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Ya, sudahlah, biar pahit yang penting sembuh. Iya kan? Bukan karena pahitnya, tapi hasil dari meminum obat yang pahit tersebut. Seorang ketika terkena gula misalnya, diabetes yang menyebabkan kakinya itu harus diamputasi, harus dipotong. Kenapa dipotong? Nikmat gak kaki itu dipotong? Ada yang orang mau dipotong tangannya, dipotong kakinya. Tapi kenapa dipotong? Kenapa dia rela untuk dipotong? Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Daripada semuanya hancur, mending itu saja yang dihancurkan. Agar racunnya tidak menyebar kemana-mana. Jadi dari sesuatu yang buruk ada maslahat yang besar yang dikehendaki. Seperti itu saja. Walihat, dan di antara sesuatu yang dilarang membicarakan masalah takdir, al-khawdu fi sirril qadar. Membicarakan tentang rahasia takdir dan tidak seorang pun mengetahui itu. Wa qad warada an-nahyu anhu an Ali wa ghairihi min as-salaf. Fa innal ibada la yattali'una ala haqiqati dzalik. Telah diriwayatkan dari para ulama salaf larangan membicarakan tentang rahasia takdir. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Disebabkan karena hamba-hamba ini mereka tidak akan mampu memahami hakikat dari takdir tersebut. Baik, selesai pembahasan masalah takdir. Wa min dzalika ahadu muhdatsatil umur ma ahdatsahu al-mu'tazilah wa man hadahum min al-kalam fi dzati Allah ta'ala wa sifatihi bi adillati al-uqul wa huwa ashaddu khataran min al-kalam fil qadar. Termasuk di antara ilmu-ilmu yang baru muncul. Ini hasil karena mempelajari ilmu kalam. Adalah ilmu bid'ah yang disebarkan oleh kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Tatkala mereka berbicara tentang Allah, tentang zat Allah dan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil akal. Dan ini kata beliau lebih berbahaya dari pembicaraan mereka tentang masalah takdir. لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله وهذا كلام في ذاته وصفاته. Sebab berbicara dalam masalah takdir itu membicarakan tentang perbuatan Allah. Adapun yang ini dia berbicara tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ilmu khalaq, ilmu yang memudaratkan berbicara tentang sifat-sifat Allah tapi dengan akal. Tanpa ilmu, tidak mengikuti metodenya para ulama salaf. Wa qasama haula'i ila qismain, dan kelompok ini terbagi menjadi dua bahagian. Ahaduhuma man nasa katsiran mimma warada bihi al-kitab was sunnah min dzalik listilzamihi 'indahu at-tashbih bil makhluqin.
Kaqaulil Mu'tazilah law ru'ya lakana jisman li'annahu la yura illa fi jihah. Kelompok yang pertama, mereka yang mengingkari, menafikan sekian banyak yang disebutkan di dalam Alkitab was Sunnah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan kalau menetapkan itu sifat Allah berarti menyerupai makhluk. Seperti perkataan kaum Mu'tazilah, kalau seandainya Allah itu dilihat, berarti kan Allah punya tubuh, punya jasad. Kalau punya jasad berarti menyerupai makhluk, karena tidak mungkin sesuatu itu dilihat kecuali dari arah tertentu. Ini juga salah satu bid'ah kaum Mu'tazilah. Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Ahlus Sunnah mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ahlul jannah cerah, ceria. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nadhirah, nadhara di dalam bahasa Arab apabila digandengkan dengan ilah, tidak ada makna lain kecuali melihat dengan mata kepala. Tidak ada makna yang lain. Apabila kata nadhara digandengkan dengan ilah. Nah, afala yanzuruna ilai ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Yanzuruna ila, yanzur dengan ilah itu maknanya melihat dengan mata kepala. Dan dalil-dalil yang lainnya, ya. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan mereka mendapatkan al-husna, al-jannah, ziyadah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud ziyadah, tambahan adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Allah Subhanahu. Adapun orang-orang kafir, orang-orang dilemparkan ke dalam neraka, mereka terhijab. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghijabi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya kaum mukminin mereka melihat Allah karena Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Kalau kaum mukminin tidak melihat Allah, ya berarti sama. Apa perbedaan kaum mukminin dengan orang-orang kafir? Tidak ada keistimewaan. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, ini pernyataan kaum Mu'tazilah. Kata mereka Allah itu tidak dilihat. Karena kalau Allah dilihat berarti kan ada bentuknya. Kalau ada bentuk berarti ada jasadnya. Berarti kalau ada jasad berarti seperti makhluk yang juga memiliki jasad. Dan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ma'asyiral rahimakumullah, ini kesesatan. Ya, adapun ahli sunnah sebagaimana yang telah kita terangkan, wajib bagi kita mengimani apa saja yang datang dari Al-Quran dan dari sunnah. Tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa kita mengingkari apa yang datang dari Alkitab dan Sunnah, namun kewajiban kita beriman, lalu kita mengatakan aniruha kama ja'at bila syai'. Imani sebagaimana datangnya,
tanpa kalian membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dilihat, ya, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dilihat. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi dibahas bagaimana, ya, dan seterusnya. Perlu. Allah memiliki ilmu, ya. Ilmu Allah taala. Ditetapkannya ilmu Allah bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, memiliki pendengaran, bal yadahu mabsuutatan. Maka kita mengatakan Allah memiliki dua tangan sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya daripada yang lain. Maka bagi kita cukup beriman kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian seorang memikirkan bagaimananya, karena yang demikian dapat membuka pintu kesesatan. Mereka juga mengatakan laudana lahu kalamun yusma lakana jisman. Kata kaum Mu'tazilah, Allah itu tidak punya sifat mendengar. Allah itu tidak memiliki sifatul kalam. Allah itu tidak berbicara. Ini kaum Mu'tazilah. Karena kalau kita mengatakan Allah berbicara, sama seperti makhluk. Makhluk juga berbicara, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah tidak berbicara, berarti apa? Apa lawan berbicara? Bisu. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan orang yang bisu, yang lebih buruk. Kata mereka, Allah tidak juga bisu. Allah tidak berbicara, Allah juga tidak bisu. Jadi semuanya serba tidak. Ini mereka. Jadi karena mereka menghindari untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi dengan akalnya semua serba penafian. Sehingga dikatakan ketika ditanyakan pada mereka di mana Allah, Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak kanan, tidak kiri, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam. Terus gimana? Selama ini kalian menyembah siapa? Berarti tidak ada adalah kalian itu. Sesembahan kalian itu tidak ada. Kata para ulama, para penyembah patung itu lebih baik dari kalian. Karena para penyembah patung mereka menyembah sesuatu yang ada. Ya, adapun mereka ya'budunal adam. Ustaz Saman ya'budunal saman wa haula ya'budunal adam. Para penyembah patung menyembah patung ada, meskipun ya makhluk tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena sebenarnya sebabnya tidak berbicara, tidak pula bisu. Berarti kalau begitu kalian menyerupakan Allah dengan sesuatu yang mustahil wujud. Semua serba tidak. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Dan di sini panjang sekali beliau menerangkan permasalahannya. Lalu yang kedua, man wama isbata dzalika bi adillatil uqul allati lam yarid biha al-athar wa radda ala ulaika maqalatahum kama hiya tariqatu muqatil ibn Sulaiman wa man tabi'ahu kanuh ibn Abi Maryam wa tabi'ahum ta'ifatun min al-muhaddithin qadiman wa hadithan wa huwa aidan maslakul karramiyah. Ini kelompok yang kedua. Kalau yang pertama ini kaum Mu'attilah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Mu'attilah itu terbagi-bagi. Al-Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kaum Mu'tazilah mereka menetapkan nama, akan tetapi nama itu tidak mengandung sifat. Mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang juga pada hakikatnya bagian dari Jahmiyah menetapkan sebagian, mengingkari sebagian. Mereka ini Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, yang menetapkan sebagian sifat saja.
hayyun alimun qadirun wal kalam la iradatun wa kadaka as-sam'u wal basar. Jadi hanya 7 sifat yang ditetapkan. Hayat, hayyun, alim, qadir, al-kalam, iradah, as-sam', al-basar. 7. Lalu berkembang menjadi 14, menjadi 20. Makanya ada yang disebut sifat 20. Ada lagunya. Wujud tidak, baqa, mukhalafatun, lil hawadisi, qiyamuhu, binafsihi, qudrah, iradah, dan seterusnya. Nah, selain dari itu, diingkari. Itu pun ketika mereka menetapkan sebagian dari sifat Allah, semuanya dengan akal, bukan dengan wahyu. Wahyu itu hanya sebagai penyedap rasa saja. Namun inti mereka dalam menetapkan sifat kembali kepada Allah. Ini sebaliknya, kelompok yang kedua ini sebaliknya. Mereka menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ekstrim dalam menetapkannya. Kalau disebutkan bahwa Allah memiliki tangan, sama seperti tangan manusia. Ya, seperti tangan manusia. Ada 5 jarinya, kemudian ada garis-garisnya. Nah, kalau disebutkan pendengaran, seperti pendengaran manusia, penglihatan manusia. Subhanallah. Ini metodenya kaum musyabbihah. Kata Abu Hanifah rahimahullah taala, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar." Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka mereka telah kafir. Seperti Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi. Muqatil bin Sulaiman ini pendusta, ya, pendusta hadis dan termasuk di antara kaum musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Demikian pula Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam ini selain dia pendusta hadis, dia juga seorang musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan di antara kedustaannya dia mendustakan, memalsukan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebutkan keutamaan setiap surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Menyebutkan setiap surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi dia memasukkan hadis keutamaan surah Al-Fatihah, keutamaan surah Al-Baqarah, keutamaan surah An-Nisa, keutamaan surah Al-Imran. Semua surah dia membuat karya hadis. Lalu dia nisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nuh bin Abi Maryam. Ketika dia ditanya, kenapa kamu membuat hadis-hadis palsu ini? Membuat hadis palsu menjelaskan tentang keutamaan masing-masing surah. Kata dia, saya melakukan ini, sudah. Ya, saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ini. Saya melihat manusia, mereka lebih sibuk membaca kitab sirahnya Ibnu Ishaq. Ya, maka saya ingin supaya mereka itu semangat membaca Al-Quran, semangat mempelajari Al-Quran. Maka saya sebutkan, saya membuat hadis-hadis palsu untuk kebaikan. Ini ajaran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengada-ada atas namaku, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Kebanyakan dari mereka yang memalsukan hadis ini dari kalangan para pendusta, ahli cerita, kafir. Demikian pula kaum Sufiyah. Ya, Nuh Al-Jami'. Dia digelar Al-Jami'. Al-Jami' itu artinya yang mengumpulkan ilmu. Tapi dia pendusta besar. Nah, ya, karena dia setiap berbicara satu cabang ilmu, seakan-akan dia berilmu tentangnya, dia menguasai. Kata Ibnu Hibban rahimahullah taala, ya, pantas disebut al-jami'. Jama'a kulla shay'in illa as-sidq. Dia mengumpulkan segala jenis ilmu, satu saja yang dia tidak punya, kejujuran. Ya. Kejujuran.
Semua dia punya, satu tidak punya. Tabalil. Kalau orang tidak punya kejujuran, apa yang beri manfaat kepada dari ilmu yang dia miliki? Ini Nuh bin Abi Maryam. Dan ini juga metodenya Al-Karramiyah. Al-Karramiyah Muhammad Karram Mujassim. Dia juga termasuk kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Oleh karena itu para ulama salaf mengingkari pernyataan Muqatil bin Sulaiman yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, tatkala dia membantah kelompok yang pertama, yaitu kaum Jahmiyah dengan dalil-dalil akal, lalu mereka sampai kepada tingkat menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan di antara para ulama ada yang menghalalkan darahnya. Seperti Makki bin Ibrahim, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa tawabu ma alaihi salafus salih min imra'i ayatis sifat wa ahadithiha kama ja'at min ghairi tafsirin laha wala tadkifin wala tamthil. Yang benar adalah metode para ulama salafus salih dalam meyakini ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala yasihhu an ahadin minhum khilaf dzalikal batta. Dan tidak ada satupun dari para ulama salaf yang menyelisihi akidah ini. Tidak ada satupun. Terkhusus dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, semuanya berada di atas akidah. Meyakini seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini metodenya para a'immatul Islam, Ibnu Mubarak, Al-Imam Malik, As-Sawri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan selain mereka. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة. Mereka ini para ulama sunnah tidak ditemukan sedikit pun dari perkataan mereka seperti perkataannya ahlul kalam dan seperti ucapannya orang-orang filosof, kaum filsafat. Walam yadkhul dzalika min kalamihi man salima min qadhin wa jahhin. Dan tidak termasuk ya dalam ucapan tersebut orang-orang yang selamat dari cercaan dan celaan. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, "Kullu man kana 'indahu 'ilm falam yakun 'ilmuhu wa ihtaja fi nashrihi ila shay'in min al-kalam falastum min." Perhatikan perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi. Setiap orang yang memiliki ilmu lalu dia tidak menjaga ilmunya. Setiap orang yang memiliki ilmu, lalu dia tidak menjaga ilmunya, lalu kemudian dia membutuhkan untuk penambahan ilmunya tersebut dengan ilmu kalam, ketahuilah kalian tidak ada hubungan dengan mereka. Kalian bukan dari mereka. Karena ilmu kalam tidak bisa sama sekali dicampur dengan ilmu din, ilmu syariah. Wa min dzalika an muhdatsatil qulub ma ahdathahu fuqaha ahli ar-ra'y min dawabit wa qawaid aqliyah wa radd furu' al-fiqh ilaiha. Sekarang ilmu bid'ah yang baru. Mereka sebut ilmu namun bukan ilmu. Termasuk di antara ilmu yang baru muncul apa yang dimunculkan oleh para fuqaha ahli ra'i. Ahli ra'i yang dimaksud di sini adalah para pengikutnya ahli hadis. Mereka disebut ahli ra'i atau ashabur ra'i. Kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya, ahli ra'i atau ashabur ra'i, yang dimaksud adalah pengikutnya Abu Hanifah dari mazhab Al-Hanafiyah.
Ya. Mereka disebut ahlul ra'i karena kebanyakan di dalam memberi kesimpulan terhadap hukum-hukum yang ada di dalam agama ini itu dibangun di atas qiyas, di atas akal. Bahkan qiyas-qiyas tersebut sampai menyebabkan mereka menolak nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ya, beliau seringkali berfatwa mengeluarkan pernyataan hukum-hukum dalam permasalahan fikih dibangun di atas qiyas. Dan dalam hal ini Abu Hanifah diberi udzur disebabkan karena dalil-dalil itu jarang yang sampai ke negeri, sehingga tidak sampai kepada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sekian banyak dalil, sehingga Abu Hanifah dalam hal ini diberi udzur. Adapun prinsip asal beliau sama dengan prinsipnya para ulama yang lain, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, sama, tidak ada perbedaan dari mereka. Abu Hanifah yang mengatakan ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra's wal 'ain, wa ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ar-ra's wal 'ain, wa ma jaa lis-sahaba fa 'ala ar-ra's wal 'ain, wa ma jaa 'amman ba'dahum fa ana rajul wa hum rijal. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya terima sepenuhnya. Apa yang datang dari sahabat saya terima sepenuhnya. Tunduk. Apa yang datang dari tabi'in saya laki-laki, mereka juga laki-laki. Ini Abu Hanifah yang hidup di zaman itu. Wajar kalau beliau mengatakan saya laki-laki, mereka juga laki-laki. Ya, kalau kita nggak pantas. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, dia laki-laki, saya juga laki-laki. Nah, kamu laki-laki hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ini Abu Hanifah. Ya. Beliau punya kaidah yang jelas, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau diberi udzur ketika terjadi kesalahan-kesalahan dalam beristihad. Idza hakama al-hakim fajtahada falahu ajran, fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang hakim, seorang mujtahid apabila dia beristihad, benar dapat 2 pahala, keliru dapat 1 pahala. Ini mujtahid. Tapi para pengikutnya tidak diberi udzur. Disebabkan karena mereka, ya, yang fanatik kepada fikih Abu Hanifah tidak lagi bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi bersandar kepada Abu Hanifah. Mereka sudah meyakini perkataan Abu Hanifah, lalu kemudian diusahakan mencari dalil yang sesuai dengan fikihnya Abu Hanifah. Jadi kaidah mereka ittaqid sunnah tadi. Yakini dulu perkataan Abu Hanifah itu pasti benar, lalu cari dalil. Ini tidak benar. Ahli sunnah istadir sunnah taqid. Cari dalil baru yakin. Yang dibangun di atas dalil itulah kebenaran. Ini enggak, perkataan Abu Hanifah pasti benar. Dalil itu, ya, kalau bertentangan dengan perkataan Abu Hanifah, ada kemungkinan mansukh, ya, atau ditakwil, diarahkan pada yang lain. Sampai ta'assubnya mereka, sampai di antara mereka ada yang membuat hadis palsu. Sayati rajulun min ummati yuqalu lahu Muhammad ibn Idris wa adharru ala ummati min iblis. وسيأتي رجل من أمتي يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي akan muncul seorang lelaki di kalangan umatku ini namanya Muhammad bin Idris. Siapa itu? Al-Imam Syafi'i. Ini lebih berbahaya dari ini. Dan akan muncul dari kalangan umatku seorang bernama Abu Hanifah. Itulah pelita umat. Dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Palsu. Nah, ya, bencinya dia dengan mazhab Imam Syafi'i. Maka seorang mungkin
seorang yang benar-benar mengukur sesuatu berdasarkan dalil, maka dia tidak melihat siapa Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, namun yang mereka lihat siapa yang berjalan bersama dengan dalil. Dan ini nasihat mereka, para imam itu. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqawlina bilun yasin yuqbal fihi dalilul akhdh bil hadith wa dhaka fil qadim wal hadith. Perkataan tokoh-tokoh ulama itu tidak bisa diterima. Ya. Tidak bisa diambil ucapannya tanpa dalil, tanpa nas. Dan itu kita ambil dari ucapan-ucapan mereka, dari para ulama. Qala Abu Hanifah al-Imam la yanbaghi liman lahu Islam akhdan bi aqwaliyah hatta tu'rada 'ala al-kitab wal hadith al-murtada. Berkata Abu Hanifah al-Imam, tidak sepantasnya bagi seorang muslim mengambil ucapanku sampai dia membenarkannya, mencocokkannya dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Hanifah. Wa Malikun imam daril hijrati qala wa qad ashara nahwa al-hijrati kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu mardud siwa rasul. Al-Imam Malik, imam daril hijrah, sambil mengisyaratkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapannya pemilik kuburan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Syafi'i qala in ra'aytumu qawli mukhalifan lima rawaytumu min al-hadits fadribu al-jidara biqawli al-mukhalif al-akhbar. Al-Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemparkan ucapanku itu ke dinding, ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i. Wa Ahmad qala lahum la taktubu ma qultuhu bal aslu dzalika faktubu. Dan Al-Imam Ahmad mengatakan, jangan kalian menulis apa yang aku ucapkan, namun yang kalian tulis adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. فانظر مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقطعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. Perhatikan, ini ucapan para imam, kata beliau. Ambillah ini, berpegang teguh dengannya, engkau akan mendapatkan manfaat. Nah, maka orang-orang yang insaf, yang bersikap adil, dia mencukupkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sifat seorang sunni salaf yang menisbatkan diri cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau harus dijunjung tinggi. Apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatu, laysa bitamwih. Mal ilmu masdaqan lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina qauli faqih. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasulullah, berkata para sahabat. Bukan ilmu ketika kamu bandingkan sabda Rasulullah SAW dengan ucapan kiai. Membandingkan sabda Rasulullah dengan ucapan ustaz. Ini ucapan ustaz dulu. Ya, ini sabda Rasulullah SAW gimana? Ini pokoknya ucapan ustaz itu pasti benar. Ini ucapan syekhu itu nggak pernah salah. Ngawurnya. Ya. Kamu kemanakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu para ulama mencela ahli ra'y. Karena kaidah mereka sudah meyakini terlebih dahulu. Ya, pasti benar. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan fikih Abu Hanifah, ini kemungkinan hadis ini sudah mansukh, jadi tidak diamalkan lagi. Atau ada penakwilan, pemahaman yang lain. Jadi fikih Abu Hanifah harus dibenarkan dulu. Ini merupakan bentuk menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa sawa'un khalafatis sunan am wafaqatha tardan bi tilkal qawaid al muqarrarah wa in kana asluha mimma ta'awwalu ala nusus al kitab was sunnah walakin bi ta'wilatin yukhalifuhum ghayruhum fiha. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا
في ذمه وإنكاره. Kelihatannya cukup sampai di sini insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi buat Israel yang palsu kabarnya pas di depan jalan naik solusi, kalau bisa diceritakan karena jamaah yang lain yang akan masuk ke masjid pada turun masjid. Jadi sekali lagi info yang mengharapkan kabarnya